tapi Pati yang bergolak. Apa karena keburu rame di sana, Pak? Karena bupatinya nantang rakyat. Benar. Jangankan 5.000, Iya. 50.000 juga saya hadapi. Kalau tidak diredam, itu sangat mungkin bisa menyebar ke daerah lain. Makanya bagus tuh Gubernur Jawa Tengah tuh langsung datang gitu ya. Tapi menurut saya sih ini pasti akan merugikan pemerintahan Pak Prabowo kalau nggak segera selesai. Kemunculan bendera One Piece, teman-teman. Saya buka dulu ya, sorry ya. Siap. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, ada trending yang luar biasa di Indonesia, itu kemunculan bendera One Piece dipasang di mana-mana. Nah, ini menimbulkan komentar dari berbagai pejabat pemerintah lah. Ada yang bilang ini bisa memunculkan perpecahan, jangan dipasang. Tapi Dasko bilang jangan dibentur-benturkan antara nakama dan penduduk, itu kan simbol keresahan. Jadi kalau yang nonton One Piece itu ya, pasti teman-teman juga ada yang nonton. Ini kan memang simbol keresahannya kita nih. Ada isu beli tanah nggak dipakai 2 tahun dia bela negara. Padahal kan kita beli tanah, habis itu kita nabung dulu ya buat ngebangun. Ada itu waktu itu, tapi sekarang udah dibantah, udah ditindak oleh Pak Prabowo, nggak jadi. Yang ini rekening 3 bulan nggak dipakai, diambil. Diblokir. Terus ada amplop hajatan, kena pajak. Terus pajak di rumah, di tanah yang berdiri di sana, maksudnya itu akan ditinggikan katanya, dinaikin supaya orang pindah ke rumah susun. Gitu-gitu. Jadi resah nih masyarakat kan, akhirnya disimbolkan dengan bendera One Piece. Tapi semalam tuh saya baca ya di mana ya. Jadi Netflix tuh akan mengeluarkan One Piece seri kedua tuh. Apakah ada hubungannya? Hype One Piece itu dengan kemunculan atau tayangnya One Piece season 2 di Netflix? Saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas memang keresahan itu diwujudkan dengan pemasangan bendera One Piece. Ternyata itu menimbulkan keresahan juga, trauma juga. Saya nonton di TV One ada yang ngibarin bendera One Piece terus kemudian didatengin sama aparat. Gimana ceritanya? Yang aku tahu sih yang di daerah Jagakarsa deh kalau nggak salah. Jadi dipaksa turunin benderanya. Itu kenapa ya? Kenapa ya? Katanya melanggar undang-undang nomor berapa? 14. Pokoknya yang tentang pengibaran bendera itu. Malah selama itu tidak lebih tinggi dari bendera merah putih harusnya nggak apa-apa. Itu sebetulnya begini loh, itu kalau dilarang nanti makin besar ya. Kan ada hukum fisika tuh namanya hukum Newton 2. Jadi kalau ada tekanan besar, maka reaksi dari tekanan itu akan lebih besar lagi. Jadi ada aksi reaksi. Gimana Di? Tentang pengibaran bendera One Piece itu menurut Hadi? Ya selama tidak melanggar. Udah kan itu udah. Tadi udah. Ya Kasih pendapat yang ini dong. Ya kalau untuk ekspresi dari rakyat sih Pak, kalau menurut saya sih ya oke aja sih Pak. Beli nggak? Beli apa? Bendera One Piece? Udah? Belum. Pasang, saya kalau beli pasang. Oh, ya ini lagi rame disuruh turunin Pak. Emang harusnya sih nggak apa-apa. Pak Prabowo juga udah bilang nggak Iya, apa-apa nggak kan? apa-apa. Mensesnek. Terus Menteri Wamenaker, Noel, gua dia pakai kemana-mana tuh. Baju itu. Mas Gibran juga pernah pakai ya? Iya, pernah. Nah, keresahan-keresahan itu nampaknya dijadikan aksi nyata tuh oleh masyarakat Pati. Keresah karena bupatinya menerapkan kenaikan PBB 250%. Tapi ternyata banyak daerah lain juga lebih tinggi dari Pati. Iya, benar. Ada Cirebon, ada Jombang ya, bahkan sampai 1000%. Di mana tuh 1000% tuh? Jombang ya? Jombang sama Cirebon ya. Pokoknya banyak lah, ada beberapa daerah. Nah, tapi Pati yang bergolak. Apa karena keburu rame di sana Pak? Karena bupatinya nantang rakyat. Benar. Jangankan 5.000, Iya. 50.000 juga saya hadapi. Silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan.
saya tidak akan gentar. Jadilah. Wih, itu men. Viral tuh. Iya, saya minta maaf, Puk. Iya, sendal sampai turun. Sendal men itu di kepala bupati itu, tapi per hari ini, per kita ngobrol ini, bupati itu belum mau mundur. Iya, emang nggak mau. Belum mau mundur. Karena katanya saya dipilih sama rakyat gitu. Ya, dia bilang saya dipilih sama rakyat. Itu menurut saya mungkin kalau nggak mau mundur tuh akan panjang. Panjang pasti. Kelihatannya emang pengennya mundur sih, di tahta mundur. Itu yang kejadian. Coba apa komentar Hadi terhadap aspirasi masyarakat Pati? Ya mungkin masyarakat Pati resah gitu Pak ya. Udah. Maksudnya enggak sekarang. Udah diomongin. Iya sekarang tuh tahu-tahu kan pajak itu 250% gitu kenaikannya. PBB. Pajak bumi dan bangunan. Nah terus juga kenapa kok tahu-tahu langsung 250% gitu Pak? Mestinya berapa? Ya kan bisa bertahap kalau memang harus dinaikkan. Berapa? Ya belum tahu di sana di Patinya Pak. Nggak, Sudah ada misalnya, kenaikan atau kan belum gitu. katanya kan di 250%, harusnya Iya. kan nggak langsung. Iya. Berapa harusnya? Bertahapnya Ya misalnya berapa bertahap. dulu. Misalnya contoh 10% semisal. Jangan terlalu besar gitu Nggak Pak. apa-apa kalau 10% naik. Ya kan nanti dikaji lagi Pak. Pajak naik nggak Iya di sana ada timnya kan. Iya. Bukan masalah pajak naik apa-apa bukan. Ya mungkin nanti ada kajian khusus seperti itu. Nah, tapi menurut Mas Hadi ini aspirasi rakyat Pati ini gimana nih? Demonstrasi, terus marah karena ini apa namanya? Air mineralnya diambilin. Iya, diambilin sama logistiknya. Satpol PP. Jadi gimana menurut Mas Hadi? Kesana lihat aja. Iya, ini kan Bapak sedang Oh iya, bekerja, iya, saya iya. memperhatikan. Ya, jadi gimana tuh aspirasi? Ya bagus sih aspirasi dari rakyat. Iya, maksudnya rakyat menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada pemerintahannya. Ya. Ya kan? Terus menurut Nun ini bakal menyebar nggak aksi ini ke daerah-daerah lain? Pasti daerah lain kan. Kalau menurutku sih iya. Oh ya, kenapa? Apalagi kayak yang kemarin di Jombang aja tuh yang galon Iya, bawa-bawa yang galon isinya koin, Pak. itu aja udah lumayan ini mereka udah lumayan ngedobrak gitu. Kalau misalnya nih sampai bupati-patinya nanti turun, berarti dinilai aksinya ini berhasil. Bisa jadi itu berpotensi ada juga tuh aksi di daerah-daerah lain. Kalau nggak turun? Kan warga Patinya tetap nggak mau mundur sampai akhirnya bupatinya turun. Oh gitu. Baca tvONews.com. Ya, jadi itu ya teman-teman ya, para bupati, wali kota, gubernur juga hati-hati bahwa memang Anda dipilih oleh rakyat, tapi pada saat yang memilih tidak menginginkan Anda lagi, Bisa jadi ya kan, harus mundur juga tuh. dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jadi itulah aspirasi. Ini kita mesti dapatkan ini nih. Jadi kelihatannya memang kalau tidak diredam itu sangat mungkin bisa menyebar ke daerah lain. Makanya bagus tuh Gubernur Jawa Tengah tuh langsung datang gitu ya. Tapi menurut saya sih ini pasti akan merugikan pemerintahan Pak Prabowo kalau nggak segera selesai. Karena biasa kan amuk massa ya, itu biasanya rakyat tuh udah marah banget kalau udah amuk massa. Bahkan kemarin kita lihat di video amatir ya, dipukul mundur loh polisi tuh. Iya, polisi kan sampai satu polisi tuh yang sampai dipukulin, dikejar, iya. Ada videonya. Oh, masa sih? Oh, ya udah. Ya tapi kalau menurut Mas gimana? Apa? Aksi Ya kalau menurut Pati. saya satu tentang One Piece sih nggak apa-apa mestinya. Kalau dilarang tuh orang yang nggak tahu, jadi pengen tahu, dan karena ini larangan, jadi kalau kita masang si One Piece itu jadi kayak hero gitu, berani menyuarakan aspirasi rakyat gitu. Menurut saya sih contoh aja tuh apa kata Bang Dasko, kata Pak Prabowo, biarin aja lah, jangan dibentur-benturkan. Nah kalau yang di Pati itu emang harus selesai. Kalau menurut saya bupati-pati itu harusnya mempertimbangkan dirinya buat mundur juga, gitu. Karena satu, patinya bergolak, kemudian yang kedua bisa memantik kemarahan daerah-daerah lain gitu. Walaupun kata Nun benar juga, kalau nanti dia mundur, daerah lain bisa menuntut mundur lagi, tapi kan itu case-nya case by case kan. Tidak semua, tapi sayangnya memang arogansi Pak Bupati ini membuat rakyat MRH marah. MRH ya, MRH. Ya, gitu kira-kira. Udah mau sampaikan, mungkin ada keresahan-keresahan? Sampaikan aja kalau ada keresahan, benar boleh.
Ini sebagai warga Pati. Bukan. Bukan. Parung, sorry. Jangan bawa wilayah dong. Oke, itu ada lagi nggak mau disampaikan? Belum, kan tadi Keresahan. Jadi ditanya. saya resah nih, teman-teman saya nggak punya keresahan, jadi saya resah. Itu Resah doang apa, tadi kan Pak? resahnya. Takut. Riset. Enggak, aku malah yang tadi aku bilang, aku cuma takutnya tuh ini ke daerah lain, udah itu aja. Dan semakin panas gitu loh. Karena kalau misalnya semakin panas, ya tidak menutup kemungkinan ini akan mereka marah nih, menurut mereka, oh suara gue nggak didengar nih di kabupaten, ya dia pasti akan bisa jadi kan, kita nggak ada yang tahu, bisa jadi ke pusat. Pak Prabowo kan lihat nggak itunya bannernya, Pak Prabowo tolong pecat Bupati Sudewo. Ya, sebelum itu tuh pertanyaan nih, benar salah? Jawabannya benar atau salah? Tiba-tiba kuis. Pati dan Demak berdekatan, benar salah? Benar. Kenapa? Ya emang benar udah. Benar. Iya udah. Benar. Ya udah. Pati, Pekalongan, Demak deket tuh, sama Semarang juga deket. Itu ya kira-kira. Sudah tidak ada keresahan lagi. Sudah. Jadi ini menurut saya pemerintah pusat harus benar-benar melihat case Pati ini tidak kecil. Jadi silakan nanti Menteri Dalam Negeri kah atau Menteri Pertahanan kah mengambil aksi langsung keresahan-keresahan di nih kalau kata Mbak Puan ya. Saya baca lagi nih kata Mbak Puan. Bagus buku. Suara rakyat, pesan rakyat, keresahan rakyat. Gini, di balik suara rakyat ada pesan rakyat, di balik pesan rakyat ada keresahan rakyat, di balik keresahan rakyat ada harapan rakyat. Oleh karena itu, sudah tugas bagi eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Solid, kata Mbak Puan. Saya udah ya. Udah non, tutup. Tutup. Memang masih resah sih. Orang yang paling lama resah tuh tau gak sih? Sudewo. Obi Mesak. Siapa? Obi Mesak. Why? Dia ada lagunya Obi Mesak. Tahu nggak lagunya Obi Mesak? Resah dan gelisah. Oh, Apa? itu namanya merah. Bukan. Beda. Udah teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.